Legenda Panglima Angin. Alkisah, di daerah Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya setiap hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas barang milik orang lain. Pada suatu hari, Abang Daud menunggu warga yang membawa hasil kebunnya untuk dijual ke pasar. Setelah beberapa saat menunggu, tampaklah dari kejauhan seorang laki-laki setengah baya sedang memikul keranjang berisi sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini dia yang kutunggu-tunggu. Aku akan mengambil barang-barang si tua bangka itu dari belakang. Pasti dia tidak akan tahu, gumam Abang Daud. Setelah beberapa jauh orang tua itu melewati tempat persembunyiannya, secara diam-diam Abang Daud membuntutinya sambil berjingkat-jingkat. Ia hendak mengambil buah-buahan yang ada di keranjang belakang orang tua itu. Namun tanpa disadarinya, ternyata orang tua itu adalah seorang pendekar silat yang berilmu tinggi, bernama Longguan yang terkenal dengan panggilan Apak Longguan. Banyak orang yang datang berguru kepadanya. Menyadari ada orang yang mengikutinya, Apak Longguan langsung membentak. "Hai, jangan main-main!" Alangkah terkejutnya Abang Daud mendengar bentakan itu, apalagi ketika orang tua itu menoleh kepadanya. Ternyata orang tua itu adalah Pek Longguan, guru silat yang cukup disegani di Mentok. "Oh, maaf Pek Long. Bagaimana Pek Long dapat mengetahui kalau saya ada di belakang Pek Long? Apakah Pek Long mempunyai ilmu batin?" tanya Abang Daud. Tidak. Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa. Aku hanya menebak-nebak saja, dan kebetulan tebakanku benar, jawab Pek Longguan sambil terus berlalu tanpa menghiraukan Abang Daud. Namun, Abang Daud terus membuntutinya. "Tidak usah berbohong Pek Long. Pek Long pasti mempunyai ilmu batin. Saya mohon ajarkanlah kepada saya Pek Long," pinta Abang Daud. Setelah beberapa kali Abang Daud memohon, barulah Pek Longguan mengaku bahwa dia memang mempunyai ilmu batin. Ia pun bersedia mengajarkan ilmunya, asalkan Abang Daud mau memenuhi satu syarat. "Baiklah, Abang Daud. Aku bersedia mengajarimu asalkan kamu mau merubah perilakumu yang suka membuat kekacauan di desa ini," ujar Pek Longguan. "Baiklah, Pek Long. Aku berjanji tidak akan membuat kekacauan lagi," kata Abang Daud berjanji. "Kalau begitu, datanglah besok ke rumah," kata Pek Long seraya melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abang Daud pergi ke rumah Pek Longguan. Saat ia memasuki pekarangan rumah Pek Longguan, tampaklah sejumlah murid-murid Pek Longguan sedang berlatih ilmu silat dan batin. Wah! Ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. "Kenapa tidak dari dulu aku berguru kepada Pek Long?" gumamnya dengan perasaan menyesal. Melihat kedatangan Abang Daud, Pek Longguan segera menyuruhnya duduk untuk diberikan pengarahan. Setelah itu, Abang Daud pun ikut berlatih bersama murid-murid Pek Longguan lainnya. Sejak itu, ia menjadi murid Pek
Longguan. Ia termasuk murid yang cerdas dan dapat memahami dan menguasai jurus-jurus yang diajarkan kepadanya dengan sempurna. Tak heran jika Pek Longguan sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmu yang dimilikinya. Setelah menguasai semua ilmu yang diberikan oleh Pek Longguan, Abang Daud berpamitan kepada gurunya hendak merantau ke tanah-tanah Melayu, Palembang, Sumatera Selatan, untuk memperbaiki hidupnya. "Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan," ucap Abang Daud. "Aku pun berharap demikian, muridku," kata Pek Longguan seraya berpesan kepada Abang Daud dengan untayan pantun dan syair seperti berikut ini. "Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat. Semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Manfaatkan ilmu pada yang patut, supaya tak sia-sia anak menuntut ilmu. Jangan dipermain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan, ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan, berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan, tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi." Setelah berjanji untuk melaksanakan semua nasihat gurunya, Abang Daud pun berlayar ke tanah Melayu dengan menumpang kapal milik Haji Ali dari Mentok. Selama di perjalanan, Haji Ali pun senantiasa memberinya nasihat. "Wahai Abang Daud, sesampainya di tanah Melayu, kamu harus pandai-pandai menjaga mulut, karena adat penduduk di sana berbeda dengan adat kita di kampung," pesan Haji Ali. "Apakah itu, Pak Haji?" tanya Abang Daud penasaran. "Jika kamu mendengar ayam berkokok 3 kali berturut-turut bukan pada waktunya, jangan kamu jawab. Jika kamu menjawabnya, berarti kamu telah melawan adat tanah Melayu. Sebagai hukumannya, kamu harus bertarung melawan Panglima Tanah Melayu," ujar Haji Ali. "Oh, begitu," kata Abang Daud sambil tersenyum. Setelah berhari-hari berlayar mengarungi lautan luas, tibalah mereka di tanah Melayu bersamaan waktu maghrib. Saat mereka menginjakkan kaki di pelabuhan, terdengarlah suara ayam jantan berkokok 3 kali berturut-turut. Tanpa disadarinya, Abang Daud menjawab kokokan ayam tersebut. "Kokok-kokok," demikian suara Abang Daud. Rupanya, jawaban kokokan ayam Abang Daud terdengar oleh mata-mata Raja Palembang yang sedang berjaga-jaga di pelabuhan. Mata-mata itu pun segera melaporkan hal itu kepada Raja. "Ampun, Baginda. Hamba mendengar suara ayam jantan yang baru saja berlabuh di pelabuhan," lapor mata-mata itu. "Pengawal, carilah ayam jantan dari negeri seberang itu yang telah berani menantang adat tanah Melayu," perintah sang raja. Mendengar perintah tersebut, beberapa pengawal istana segera menuju ke pelabuhan untuk mencari ayam jantan itu dan membawanya ke istana untuk dihadapkan kepada raja. Tak berapa lama kemudian,
Para pengawal itu pun kembali bersama Abang Daud. "Hai, orang asing. Siapa kamu ini? Berani-beraninya menentang adat negeri ini?" tanya Raja Palembang dengan nada membentak. "Ampun, Baginda. Hamba seorang perantau dari Mentok. Orang-orang memanggilku Abang Daud. Mohon ampun jika hamba telah melanggar adat negeri ini." Abang Daud memohon kepada Raja Palembang sambil memberi hormat. "Asal kamu tahu saja, Abang Daud, siapapun yang melanggar adat negeri ini, maka ia harus menerima hukuman, yaitu bertarung melawan Panglima Tanah Melayu," ujar Raja Palembang. "Ampun, Baginda. Hamba bersedia menerima hukuman ini. Tapi, berilah hamba waktu 3 hari untuk memulihkan tenaga terlebih dahulu. Hamba sangat kelelahan setelah berhari-hari berlayar terombang-ambing di tengah laut," pinta Abang Daud. Setelah berunding dengan panglimanya, sang raja pun memenuhi permintaan Abang Daud. Sambil menunggu hari pertarungan itu tiba, Abang Daud tinggal di rumah Haji Ali. Agar Abang Daud tidak melarikan diri kembali ke negerinya di Mentok, Raja Palembang mengutus beberapa orang pengawalnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Haji Ali. Pada malam harinya, usai makan malam, juragan kapal itu berbincang-bincang dengan Abang Daud. "Hai, Abang Daud. Aku sudah berkali-kali menasehatimu, tapi kamu tetap saja melanggar adat negeri ini. Akhirnya, kamu terima sendiri akibatnya," ujar Haji Ali. "Tidak usah khawatir, Pak Haji. Semoga saja saya bisa mengatasi masalah ini sendiri. Saya mohon maaf jika telah merepotkan Pak Haji," kata Abang Daud dengan tenangnya. Pada hari yang telah ditentukan, Abang Daud datang menghadap sang raja untuk menepati janjinya. Tak ketinggalan pula Haji Ali bersama warga Mentok lainnya ikut serta ke istana kerajaan Palembang untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Sebagai sesama orang Mentok, mereka senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada Abang Daud agar selamat dari kematian. Saat rombongan Abang Daud memasuki halaman istana, tampak seluruh keluarga istana dan para pengawal raja telah memadati sekitar arena pertarungan yang telah disiapkan. Sesekali terdengar suara ejekan dari para penonton yang meremehkan kemampuan Abang Daud. "Ah, orang itu kemari hanya untuk mengantarkan nyawa. Dia pasti akan mati terkapar di atas arena melawan Panglima Tanah Melayu," ucap seorang pengawal. Sementara itu, saat melihat kedatangan Abang Daud, Raja Palembang segera memerintahkan hulu balangnya untuk menyediakan berbagai jenis senjata dan menyuruh Abang Daud memilih senjata yang dikehendakinya. Namun, Abang Daud menolak tawaran itu.